Hai, selamat datang pada pembelajaran IPA. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai proses pencernaan makanan. Selain kita akan membahas mengenai proses pencernaan makanan, kita juga akan membahas bagaimana proses terjadinya kentut, bagaimana proses terjadinya sembelit, bagaimana proses terjadinya perut keroncongan, bagaimana proses terjadinya diare, bagaimana prosesnya sendawa, dan lain sebagainya. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian, juga akan kita bahas mengenai proses pencernaan makanan pada saluran pencernaan makanan, yaitu pada mulut, pada pangkal kerongkongan, pada kerongkongan, pada lambung, pada usus halus, pada usus besar, pada pores usus, dan pada dubur. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Kemudian, untuk bab selanjutnya, kita akan membahas mengenai zat-zat makanan, yaitu yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Proses pencernaan makanan. Pernahkah kalian membayangkan apa yang akan terjadi pada makanan ketika berada di dalam tubuh kita? Apakah kalian tahu? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat animasi proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita berikut ini. Tetapi sebelumnya, mari kita perhatikan saluran pencernaan di dalam tubuh kita. Saluran pencernaan makanan di dalam tubuh kita antara lain mulut, faring, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus atau dubur. Selanjutnya, mari kita lihat proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Jalan pertama yang dilalui oleh makanan adalah mulut. Organ-organ kelengkapan mulut yang diperlukan dalam proses pencernaan makanan antara lain, pertama adalah bibir. Apa fungsi dari bibir dalam proses pencernaan makanan? Bibir berfungsi melindungi bagian di dalamnya. Kemudian lidah. Apa fungsi dari lidah? Lidah berfungsi untuk merasakan makanan, membantu membalikan makanan, dan membantu proses menelan. Kemudian kelenjar ludah. Apakah kalian tahu apa itu kelenjar ludah? Kelenjar ludah berfungsi mensekresi larutan mukus, mencampur saliva dengan makanan agar lunak. Di dalam mulut manusia terdapat 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah parotis yang juga menghasilkan enzim amilase atau pitalin, kemudian kelenjar ludah submaksilaris atau submandibular, dan kelenjar sublinguar. Kemudian organ gigi. Jenis-jenis gigi manusia adalah gigi yang berada di bagian depan adalah gigi seri. Jumlah gigi seri manusia dewasa adalah sebanyak 8 gigi. Kemudian di belakangnya terdapat gigi taring. Jumlah gigi taring manusia dewasa adalah 4 gigi. Kemudian terdapat gigi geraham depan sebanyak 8 gigi dan gigi geraham belakang sebanyak 12 gigi. Coba kalian perhatikan baik-baik bentuk dari masing-masing jenis gigi ini. Bagaimana bentuk dari gigi seri, gigi taring, kemudian gigi geraham? Apakah bentuk dari masing-masing jenis gigi sama atau berbeda? Mengapa bentuk dari masing-masing jenis gigi berbeda? Apakah dengan bentuk yang berbeda akan mempengaruhi fungsi gigi dalam mengunyah makanan? Mari kita perhatikan fungsi dari masing-masing bentuk gigi dalam mengunyah makanan berikut ini. Proses pencernaan mekanik di dalam mulut adalah pertama, makanan dipotong oleh gigi seri. Kemudian, makanan akan dicabik oleh gigi taring, kemudian makanan dikunyah dan digilas sampai halus oleh gigi geraham. Selain itu, kelenjar ludah akan mengeluarkan air ludah dan akan bercampur dengan makanan. Setelah makanan dikunyah kurang lebih 32 kali, makanan akan menjadi lunak dan menjadi bolus, yaitu massa yang lunak dan basah.
Proses pencernaan kimiawi di dalam mulut adalah dengan bantuan enzim. Di dalam air ludah terdapat enzim amilase atau pitalin. Enzim pitalin berfungsi untuk membantu proses mengubah zat tepung menjadi amilum rantai pendek dan maltosa. Tetapi hanya sekitar 20-40% saja zat tepung yang sudah berubah menjadi maltosa. Selanjutnya, makanan akan didorong lidah ke belakang mulut lalu masuk faring. Mengapa kita harus mengunyah 32 kali? Pernahkah kalian makan makanan tanpa dikunyah? Apa yang akan terjadi pada makanan tersebut? Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa dikunyah kemudian langsung ditelan dan berjalan melalui esofagus atau kerongkongan ketika masuk ke dalam lambung akan mengakibatkan kerja lambung menjadi berat karena makanan masih kasar dan keras. Sehingga hal ini memicu kalian untuk makan terus-menerus dan mengakibatkan gendut. Selain itu, makanan yang masih kasar akan mengakibatkan makanan sulit terserap di dalam usus halus dan proses penyerapannya tidak bisa berjalan lancar dan maksimal. Dan ketika makanan berada di dalam usus besar, proses penyerapan air juga tidak bisa berjalan dengan lancar dan akan lebih sulit dikeluarkan oleh tubuh. Ketika saluran pencernaan dipaksa bekerja terlalu keras secara terus-menerus, dapat mengakibatkan saluran pencernaan menjadi terganggu. Mengunyah mempengaruhi sistem pencernaan di dalam tubuh. Ketika makanan masuk ke dalam faring, yaitu saat menelan, katup epiglotis di faring akan melakukan gerakan menutup. Hal ini berguna untuk mencegah masuknya makanan ke trakea. Katup epiglotis akan menutup sekitar beberapa detik, yaitu selama proses menelan terjadi. Setelah makanan turun dan masuk ke saluran pencernaan selanjutnya, katup epiglotis akan membuka kembali. Pernahkah kalian tersedak? Tersedak terjadi karena katup epiglotis tidak bekerja normal. Hal ini dapat terjadi ketika kalian makan sambil berbicara. Seharusnya ketika kalian menelan, katup epiglotis akan menutup dan ketika kalian berbicara, katup epiglotis akan membuka. Tetapi ketika kalian makan dan berbicara secara bersamaan, hal ini dapat mengakibatkan katup epiglotis tidak bisa bekerja. Ketika ada makanan ditelan, makanan bisa ikut masuk ke dalam saluran pernafasan atau trakea. Makanan bisa masuk ke dalam trakea atau bisa mengakibatkan tubuh merespon dengan cara mengeluarkan makanan tersebut melalui saluran pernafasan, seperti hidung contohnya, sehingga kita bisa menjadi tersedak. Jalan yang ditempuh oleh makanan selanjutnya adalah esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm. Esofagus terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos, sehingga ketika terjadi kontraksi, seperti ketika bolus makanan lewat, akan terjadi gerakan peristaltik. Apakah yang dimaksud dengan gerak peristaltik? Gerakan peristaltik merupakan gerakan yang terjadi pada otot-otot di saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menelan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Otot yang berada di bagian atas makanan akan berkontraksi untuk menekan makanan turun ke bawah dan otot kerongkongan bagian bawah akan relaksasi untuk memberikan jalan bagi makanan menuju lambung. Hal ini berguna untuk menjaga agar makanan dan minuman yang sudah kita telan tidak bisa kembali keluar lagi. Pada ujung bawah esofagus terdapat sfinkter esofagus bawah yang akan menutup setelah makanan masuk ke lambung. Hal ini berfungsi untuk mencegah isi lambung naik ke esofagus. Selanjutnya, makanan akan masuk ke lambung. Bagian pertama yang dilewati ketika di dalam lambung adalah kardia, kemudian ke bagian korpus, dan di bagian korpus inilah kelenjar lambung mengeluarkan asam HCl untuk membunuh kuman penyakit, dan HCl juga berguna untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim pepsin. Enzim pepsin inilah yang berguna untuk membantu proses mengubah protein menjadi pepton. Kemudian, makanan menuju bagian antrum pylorus. Di bagian ini, makanan akan digiling seperti prinsip kerja pada blender. Pada saat dinding lambung berkontraksi, maka otot lambung akan bergerak secara peristaltik untuk mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung. Ini merupakan proses pencernaan makanan secara mekanik.
Setelah kira-kira 3 jam makanan berada di dalam lambung, makanan akan menjadi bubur yang berwarna kekuningan atau disebut kimus. Akibat gerakan peristaltik ini, kimus terdorong ke bagian ujung pilorus. Dan disinilah terdapat sfinkter atau katup pilorus yang akan membuka dalam waktu singkat sehingga kimus masuk ke dalam usus halus sedikit demi sedikit. Kalian pasti sudah pernah kan merasakan perut keroncongan ketika lapar? Jadi, mengapa perut kita bisa keroncongan? Perut keroncongan terjadi ketika perut kosong dan butuh diisi dengan makanan. Lambung tidak pernah berhenti bekerja sedikit pun, sehingga ada atau tidaknya makanan, ia akan selalu berkontraksi dengan gerak peristaltiknya. Ketika perut kosong dan hanya terdapat gas-gas yang tertelan oleh kita, kontraksi lambung tetap berlangsung. Suara kerucuk-kerucuk ketika lambung kosong berkontraksi dengan gas yang ada di perutlah yang mengakibatkan perut keroncongan. Pernahkah kalian merasakan perut kembung? Apakah kalian tahu penyebabnya? Perut kembung terjadi ketika di dalam sistem pencernaan terdapat gas yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan perut penuh dengan gas dan dapat menyebabkan perut kembung. Gas di dalam lambung yang berlebihan dapat terjadi karena kalian makan dan minum terlalu cepat, sehingga udara banyak yang ikut masuk ke dalam lambung. Bisa juga diakibatkan karena minuman bersoda dan juga minum menggunakan sedotan. Suara apakah itu? Pernahkah kalian bersendawa? Apakah kalian tahu penyebab bersendawa? Bersendawa terjadi ketika di dalam lambung terdapat banyak gas. Bersendawa merupakan cara tubuh kalian mengeluarkan udara berlebihan yang ada di dalam lambung. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam usus halus, di mana usus halus memiliki 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di dalam duodenum terdapat saluran getah pankreas dan saluran empedu. Saluran pankreas akan menghasilkan enzim tripsin, enzim amilase, dan enzim lipase. Sedangkan saluran empedu mengeluarkan cairan empedu. Ketika makanan masuk ke usus 12 jari, cairan empedu dan enzim akan masuk ke dalam usus 12 jari melalui jalur yang ada. Enzim amilase berfungsi untuk membantu proses mengubah amilum menjadi maltosa. Hal ini merupakan penerusan dan penyempurnaan proses pencernaan kimiawi di dalam mulut menggunakan enzim petialin. Amilum yang belum diubah menjadi maltosa akan diubah menjadi maltosa oleh enzim amilase ini. Enzim lipase berfungsi untuk membantu proses mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak yang sudah bebas kemudian diikat oleh cairan empedu. Hal ini berfungsi untuk mempermudah penyerapan asam lemak. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi polipeptida rantai pendek atau asam amino. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam usus tengah atau jejunum. Pada bagian ini, terjadi proses pencernaan terakhir sebelum sari-sari makanan diserap. Pada bagian ini, terdapat enzim maltase dan enzim peptidase. Enzim maltase berfungsi membantu proses mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim peptidase berfungsi membantu proses mengubah polipeptida menjadi asam amino. Selanjutnya, makanan menuju usus penyerapan atau ileum. Pada dinding usus halus terdapat vili-vili yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus halus. Bagian-bagian vili adalah pembuluh darah dan sel absorptif atau penyerapan. Sel-sel absorptif berfungsi menyerap sari-sari makanan. Dan sari-sari makanan yang akan diserap inilah merupakan glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Asam lemak perlu diikat oleh cairan empedu agar bisa diserap ke dalam vili-vili usus halus. Asam amino, glukosa, gliserol, dan asam lemak yang diikat oleh cairan empedu akan diserap ke dalam vili. Selanjutnya di dalam vili, asam lemak akan melepaskan diri dari cairan empedu. Kemudian asam lemak akan mengikat gliserol dan akan bergerak menuju pembuluh darah vena. Sedangkan sisa makanan yang tidak diserap akan masuk ke dalam usus besar. Bagian-bagian usus besar adalah appendix atau usus buntu, kolon ascendent atau kolon naik, kolon transferum atau kolon mendatar, kolon descendent atau kolon turun, dan kolon sigmoid.
Proses yang terjadi pada usus besar adalah penyerapan kadar air. Ketika air berlebih akan diserap oleh dinding usus besar. Pada usus besar juga terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli, sehingga terbentuklah massa feses. Dan feses inilah akan tersimpan di dalam usus halus sampai kurang lebih 24 jam. Adakah teman kalian yang sering kentut? Apakah kalian tahu bagaimana kentut bisa terjadi? Kentut terjadi karena dalam pencernaan makanan di usus besar menghasilkan gas seperti gas hidrogen sulfida. Kentut baunya tidak enak karena disebabkan oleh bakteri dan kuman. Kentut keluar dari bagian belakang tubuh kita atau anus. Kentut merupakan proses mengeluarkan gas tersebut keluar tubuh kita. Kentut dapat berbunyi karena adanya getaran lubang anus pada saat kentut diproduksi. Pernahkah kalian mengalami diare? Apakah kalian tahu penyebab dari diare? Diare merupakan cara tubuh mengeluarkan kuman penyakit yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Akibatnya, lambung berkontraksi secara berlebihan dan cairan tubuh digunakan untuk membasuh kuman di dalam usus untuk melarutkan kuman penyakit tersebut agar bisa keluar dari dalam tubuh kita. Bagaimana dengan sembelit? Apakah kalian tahu bagaimana terjadinya sembelit? Sembelit atau konstipasi adalah mengerasnya sisa pencernaan di usus yang mengakibatkan feses sulit keluar dari anus. Sembelit dapat disebabkan karena kurang minum air, kurang makanan yang mengandung serat, dan juga stres, sehingga komposisi air di dalam feses sangat kurang dan feses pun menjadi mengeras. Jalan yang ditempuh oleh makanan selanjutnya adalah rektum lalu anus. Feses yang terbentuk akan terdorong ke rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi feses. Jika rektum penuh, maka akan menimbulkan rangsangan untuk BAB atau bisa disebut dengan defekasi. Feses lalu akan dikeluarkan melalui anus. Dari proses pencernaan makanan ini, apakah akan terbentuk energi kalau begitu? Dari mana energi bisa diperoleh? Apakah sari-sari makanan yang diserap di dalam usus halus bisa digunakan sebagai energi? Sari-sari makanan yang diserap di dalam usus halus akan masuk ke dalam peredaran darah. Kemudian, sari-sari makanan tersebut dibawa menuju seluruh bagian tubuh manusia. Sari-sari makanan yang akan digunakan untuk energi akan masuk ke dalam sel secara difusi aktif, kemudian sari-sari makanan tersebut masuk ke dalam mitokondria dengan cara difusi aktif. Di dalam mitokondria, makanan akan diproses lebih jauh untuk membentuk energi. Reaksi oksidasi atau pembakaran di dalam sel adalah sebagai berikut. Glukosa dan oksigen akan diubah menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Glukosa diperoleh dari sari-sari makanan yang diserap di dalam usus halus, sedangkan oksigen diperoleh dari proses pernafasan. Karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan melalui proses pernafasan. Air yang dihasilkan akan digunakan oleh tubuh dan sisanya akan dikeluarkan melalui keringat dan air seni. Sedangkan energi yang terbentuk inilah yang akan digunakan untuk energi tubuh kita dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Dari proses pengolahan 1 gram glukosa akan dihasilkan energi sekitar 4,1 kilokalori. Kemudian, bila kadar glukosa dalam tubuh berlebih dan belum digunakan untuk energi, maka glukosa akan diubah menjadi glikogen. Insulin akan merangsang hati untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Dengan begitu, kadar glukosa darah akan jadi normal kembali. Tetapi, hati hanya dapat menampung glikogen sekitar 200-300 gram glikogen saja. Apabila kadar glukosa masih berlebih, maka glukosa akan diubah menjadi lemak dan akan disimpannya ke dalam jaringan adipose di bawah permukaan kulit bersama dengan cadangan lemak lain. Apabila tubuh kita membutuhkan energi lagi dan pasokan glukosa sudah habis, maka tubuh kita dapat mengubah glikogen menjadi glukosa lagi. Glukagon yang dihasilkan oleh pankreas akan merangsang hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa kembali. Kemudian, apabila persediaan glikogen tidak dapat memenuhi kebutuhan energi di dalam tubuh kita, maka akan menggunakan lemak dan protein sebagai sumber energi.
1 gram lemak menghasilkan sekitar 9,3 kilokalori dan 1 gram protein dapat menghasilkan sekitar 4,1 kilokalori. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh sehingga kelebihan protein akan segera dibuang melalui air seni, bisa juga diubah menjadi karbohidrat atau lemak. Demikian tadi penjelasan mengenai proses pencernaan makanan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya dan bye-bye!